Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok G ingin mempresentasikan tentang hasil analisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Ada Albert Ferdinand, lalu Doni Saputra, Muhammad Gilang Ramadan, Muhammad Abdul Latif, dan Yusril Davabayu. Unsur intrinsik. Tema: Gadis Kretek adalah sebuah karya novel Ratih Kumala yang bertemakan tentang percintaan dalam persaingan di bidang bisnis kretek. Kisah cinta segitiga di antara dua perusahaan kretek di sebuah kota kecil di daerah Jawa dari periode penjajahan Belanda hingga kemerdekaan dan perkembangan industri kretek di Indonesia. Alur novel yang terdiri dari 15 bab ini menggunakan pengaluran maju dan disisipi cerita masa lalu atau flashback. Hal ini dapat diketahui sebab pengarang menguraikan peristiwa dan kejadian bahkan konflik secara kronologis. Dari peristiwa atau kejadian pertama kemudian disusul dengan peristiwa-peristiwa selanjutnya. Dari masing-masing bab memiliki jalan cerita yang membawa kita ke masa lalu dan saat ini. Alur cerita dalam novel ini berawal dari persaingan bisnis dalam industri kretek, tertinggal juga persaingan cinta antara kedua sahabat yang menjadi pesaing ini membuat suasana semakin tegang. Dimulai dari periode penjajahan Belanda hingga kemerdekaan. Nama itu kontan membangunkan hantu masa lalu yang aku tak pernah tahu pernah ada, hantu yang dikubur rapat-rapat oleh ibuku bertahun-tahun silam. Halaman 1. Romo hanya bercerita kalau dulu ia berkelahi dengan seseorang dan orang itu membawa semprong Petromax yang kemudian dihantamkan kepalanya. Halaman 31. Latar tempat: pasar. Lebih dari itu, dia melihat merek-merek dagang sigaret yang sudah lebih dari dahulu populer diproduksi di kota-kota lain, terutama dari kota Kudus yang beredar di kota kecamatan M tempatnya tinggal. Halaman 50. Rumah. Aku pulang ke rumah setelah 3 bulan tidak menunjukkan batang hidungku, meskipun aku masih tinggal di Jakarta sama dengan keluargaku. Halaman 3. Kota Kudus. Jeng Yah di mana Romo? Terakhir ketemu di Kudus. Dulu, waktu kamu belum lahir. Kudus tempat kelahiran kretek di Jagat Raya. Tentu saja, di sanalah Romo menghabiskan masa mudanya. Halaman 15. Latar waktu: siang hari. Siang Idrus Moria pulang, membawa sejumlah hafalan bentuk-bentuk huruf abjad di kepalanya sambil terus melaju sepedanya. Halaman 60. Malam hari. Malam itu Idrus Moria tak bisa tidur. Di luar hujan, meski sesiangan tadi suasana cerah. Halaman 54. Latar suasana: kaget. Bablas piye? Tanya Mas Tegar. Ya bablas, meninggal. Astagfirullah bos, lebas. Bok, jangan ngomong jelek gitu. Mas Karim mengingatkanku. Halaman 3. Berdasarkan kutipan di atas, Karim dan Tegar kaget ketika mendengar ucapan dari Lebas yang seperti itu. Panik. Romo ndak marah, tapi kalau mau pindah jurusan lagi, Roro akan berhenti ngasih kamu uang jajan dan ndak akan Romo biaya kuliah lagi. Halaman 25. Berdasarkan kutipan di atas, Labas panik jika tidak menuruti perkataan Romo. Tokoh dan penokohan. Jeng Yah memiliki sifat yang baik hati dan juga sabar. Analisisnya terlihat dalam kutipan novel di atas. Sosok Jeng Yah selalu sabar ketika sedang berbicara dengan suaminya, yaitu Raja. Karena Jeng Yah sangat mencintainya, walaupun Raja mengakui bahwa dirinya memiliki kesenjangan sosial dengan Jeng Yah. Tokoh kedua ada Romo atau Sureja. Ia memiliki sifat yang tegas dan tidak ragu dalam mengambil keputusan. Ia juga memiliki ambisi yang sangat kuat. Dalam kutipan di atas terlihat sosok Sureja yang selalu bekerja keras, walaupun hanya menjadi mandor, tetapi dia punya keinginan yang kuat untuk bisa mewujudkan mimpinya mempunyai pabrik kretek. Tokoh ketiga ada Ibu atau Purwanti. Ia memiliki sifat yang cemburu, sensitif, dan juga pemarah.
Analisisnya, dalam kutipan di atas terlihat sosok ibu atau Purwanti yang mudah marah dan spontan berkata kasar kepada anak-anaknya karena mendengar sesuatu yang mencurigakan. Sudut pandang dalam novel Gadis Kretek menggunakan sudut pandang eksternal karena menggunakan kata ganti orang ketiga, contohnya kata dia, ia, dan nama orang. Seperti pada kutipan di bawah ini. Ibumu pasti marah. Ya, khawatir seperti orang kebanyakan yang kalau menelpon tak diangkat, mengira ada hal buruk akan terjadi pada orang yang dimaksud. Dia juga ingin memberi selubung kemasan tertentu agar orang mengenal pelobot produksinya. Amanat yang ingin disampaikan dalam novel Gadis Kretek adalah menunjukkan kekuatan perempuan di atas dunia yang dipikir hanya dikuasai oleh laki-laki dalam bidang berbisnis di industri kretek. Unsur pendidik dalam novel Gadis Kretek. Menurut teori Sigmund Freud, Zheng Ya memiliki ego dan superego karena pemikirannya realitas sejalan dengan hati. Sejak kecil dia sudah membantu bisnis ayahnya dengan mengumpulkan beberapa kelobot bekas untuk dilinting sendiri. Sore itu dia ikut memotong-motong sari kretek yang telah berbentuk lembaran. Lalu ia ikut meniru ayahnya melinting, bahkan sambil menjilat pangkal pepir sehingga rekat. Punya siapa ini? Punya aku, sama punya Rukayah. Benar, ia memastikan. Dasyah mengangguk. Tapi cuma sedikit, kalau mau aku bisa kumpulkan sari kretek dari tangan pelinting orang lain. Jangan, kenapa? Itu pasti tangan orang lain belum tentu bersih. Tapi kalau tanganmu dan Rukayah, pasti Bapak terima. Lalu Dasyah tersenyum. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan terkait dari materi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.